Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah yang dimuliakan Allah, malam ini kita sampai pada stasiun yang ke-34, firasat. Dari firman Allah surat Al-Hijr 75, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi dzalika laayatil lil mutawassimin. Sesungguhnya dalam yang demikian itu terdapat tanda-tanda. Bagi siapa? Lil mutawassimin. Apa arti lil mutawassimin? Lil mutafarrisin, bagi orang yang punya firasat. Yang demikian itu ada tanda-tanda. Bagi siapa? Bagi yang punya firasat. Yang tak punya firasat, ya bukan tanda-tanda, biasa aja dia melihatnya. Qala al-musannifu rahimahullah, Imam Abul Qasim Abdul Karim Ibnu Hawazin berkata, Imam Al-Qushairi, kami meriwayatkan dari guru kami Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah, dari Ahmad bin Ali bin Al-Husain Ar-Razi, dari Muhammad bin Ahmad bin Sakan, dari Musa bin Daud, dari Muhammad bin Katsir Al-Kufi, Kufi orang Kufah, dari Amr bin Qais, dari Atiyah, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillahi azza wa jalla. Takutlah kamu pada firasat orang beriman karena dia memandang dengan nur, cahaya dari Allah. Hati-hati kamu terhadap firasat orang beriman karena dia memandang dengan nur, cahaya dari Allah. Wal firasatu, firasat itu apa? Khatirun, lintasan alal qalbi, dalam hati, fayanfi ma yadaduhu, menghilangkan lintasan-lintasan yang lain. Lintasan-lintasan dalam hati itu seperti goresan pensil pada kertas. Tapi ada satu goresan spidol yang kuat sehingga yang pensil-pensil itu hilang. Begitulah firasat itu kuat. Walahu 'alal qalbi hukmun, dan dialah yang menjadi hukum pada hati. Yang lain itu tidak. Istiqaqan min farisatis sab'i. Istiqaqan diambil dari kata farisatis sab'i. Buruan, korban hewan buruan. Kalau ada seekor macan tutul ingin berburu, ada kelinci, ada rusa, ada burung, ada lain, tapi ada satu yang dia fokus. Maka yang fokus itu sebagaimana tajamnya pandangan matanya, tajamnya fokus dia ke situ, begitulah tajamnya firasat. Seperti tajamnya seekor binatang buas untuk menangkap buruannya. Walaysa fi muqabalatil farasati mujawwizatun linnafsi. Tidak ada kemungkinan-kemungkinan. Kalau sudah firasat kuat, tak ada maybe yes, maybe no, entah iya, entah tidak ada. Pasti terjadi. Wahia ala hasabi quwwatil iman. Firasat itu sama seperti kita pakai wifi, ya tergantung kekuatan signalnya. Ada yang satu mata, ada yang dua mata, ada yang hilang-hilang timbul. Sesuai kekuatan iman. Fakullu man kana aqwa imanan kana ahadda firasah. Siapa yang paling kuat imannya, dia yang paling tajam firasatnya. Kata Imam Abu Sa'id Al-Kharraz, man nazara bi nuril firasat nazara bi nuril haqq. Siapa yang memandang dengan cahaya firasat, maka dia sedang memandang dengan cahaya Allah SWT. Wa takunu mawad ilmihi minal haqqi bila sahwin wala ghaflah. Maka ilmu dia tidak ada lupa, tidak ada lalai. Bal hukmu haqqin jara ala lisani abdin. Yang terjadi itu adalah hukum Allah terletak pada lisan hamba. Hukumnya hukum Allah, tapi mengalir pada lisan seorang hamba. Wa qauluhu, makna ucapannya nazara binuril haq, memandang dengan cahaya hak, cahaya Allah, maksudnya binurin khassahu bihil haqqu, cahaya yang diberikan Allah kepada orang yang dipilih oleh Allah, khusus, khassahu. Banyak negeri, tapi ada satu negeri yang dipilih Allah, Makkah, Madinah. Banyak orang, tapi ada satu yang dipilih Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Banyak malam, tapi ada satu malam yang dipilih Allah, malam Lailatul Qadar. Banyak siang, tapi ada satu siang yang dipilih Allah, hari Arafah. Begitu juga banyak orang, tapi ada yang dipilih oleh Allah. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan ilmu Allah, kehendak Allah. Ada orang baik tapi tak dikasih Allah. Dijaga Allah dia supaya tidak sibuk dengan itu. Jadi tidak selamanya. Sesuai dengan ilmu Allah, bukan karena kemauan kita. Imam Al-Wasiti berkata, "Innal firasata sawati'u anwarin." Sesungguhnya firasat itu adalah cahaya yang tajam. Lami'at fil qulub, menyala di dalam hati. Wa tamkinu ma'rifati, wa tamkin, memungkinkan orang untuk mengetahui humilatis sarair fil ghuyub, segala rahasia tentang yang gaib, min ghaibin ila gaib, dari satu gaib kepada yang gaib yang lain, yang tidak diketahui. Kita tahu karena melihat, kita tahu karena mendengar, kita tahu karena menganalisa, dia tahu karena diberitahu. Siapa yang ngasih tahu? Allah. Hatta yashhadal asya'a, sampai-sampai dia mau melihat segala sesuatu, min haitsu asyhadahul haq. Dia melihat sesuatu bukan karena pandangan dia, tapi karena Allah menjadikan pandangan itu untuk dia. Iyyaha fayatakallamu ala dhamiril khalq, fayatakallamu ala dhamiril khalqi. Dia berbicara dengan hatinya, tapi kalimat itu dikirimkan oleh Allah. Kalau begitu dia wahyu? Tidak, wahyu sudah putus. Itu kiriman dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yuhka an Abil Hasan Ad-Dailami, diriwayatkan dari Imam Abul Hasan Ad-Dailami. Dakhaltu Antakya, saya masuk ke kota Antakya li ajli Aswad, untuk berjumpa dengan Aswad. Qila li, ada yang berkata kepada saya, innahu yatakallam alal asrar. Ada orang yang ngasih tahu bahwa Aswad ini nama orang, dia bisa berbicara tentang segala rahasia-rahasia. Fa aqamtu fiha ala an kharaja min Jabal Liqam. Maka saya pun menetap di kota Antakya itu sampai saya tunggu si Aswad ini keluar dari bukit Lakam di negeri Syam. Wa ma'ahu syai'un minal mubah yabi'uhu. Dia menjual barang-barang. Dia menjual barang-barang karena mereka tidak mau menggantungkan hidup pada orang lain. Dia berniaga jual hasilnya untuk makan. Wa kuntu ja'ian. Sedangkan saya lapar. Mundu yaumain, 2 hari saya tak makan. Lam akul syai'an, tak makan sedikit. Fa qultu lahu bikam hadha? Lalu saya tanya kepada Aswad, berapa ini? Wa uhamtuhu anni ashtari ma baina yadayhi. Berapa ini? Saya buat seolah-olah saya mau beli apa yang ada di depan dia itu. Wa qala uqam sama, duduk sana. Kata si Aswad, duduk sana. Hatta idza bi'nahu nu'tika ma tashtari bi syai'an. Kau duduk aja sana sampai nanti kami sudah selesai jual ni, baru nanti kau datang lagi. Fataraktuhu, saya tinggalkan dia. Wasirtu ila ghairihi, saya pun pergi ke tempat lain. Uhimuhu anni usawimuhu, saya buat seakan-akan saya sedang menawar. Summa raja'tu ilaihi, setelah itu saya datang lagi kepada dia. Lalu saya katakan, in kunta tabi'u hadza faqul li bikam. Kalau kau jual barang ini, sebutkan berapa harganya. Faqala, kata Aswad, innama ji'ta yaumain, kau sudah lapar 2 hari tak makan. Oh sama, duduk sana. Hatta idza bi'nahu nu'tika ma tashtari bi syai'an. Nanti setelah selesai kami jual ni, baru kau beli. Faqa'adtu, lalu saya pun duduk. Falamma ba'ahu a'tani syai'an wa masya. Setelah selesai, lalu dia datang ngasih saya barang yang mau saya beli, habis itu dia pun pergi. Fatabi'tuhu, saya ikuti dia dari belakang. Faltafata ilayya, lalu dia menoleh ke belakang. Aswad menoleh ke belakang dan berkata, idza aradat laka hajatun fa anzalallahu. Kalau kau ada butuh sesuatu, kalau ada hajat sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkannya. Illa yakuna li nafsika fiha hazzun, kecuali kau punya keberuntungan, fatahjaba an hajatik, maka kau dapat terhijab dari hajatmu itu. Artinya apa? Allah bukakan hijab itu kepada Aswad. Dia tahu apa yang terjadi pada Imam Abul Hasan Ad-Dailami. Illa yakuna li nafsika fiha hazzun fatahjubu an hajatik. Aku mendengar Muhammad bin Husain berkata dari Muhammad bin Abdullah
Aku mendengar Al-Qattani berkata. Apa kata Imam Al-Qattani? Firasat itu mukasyafatul yaqin. Disingkapkan Allah Ta'ala segala hijab sehingga nampaklah yakin. Wa mu'ayanatul ghaib, yang sebelumnya ghaib menjadi syahid, yang sebelumnya tak nampak menjadi nampak. Wa huwa min maqamatil iman, dan itu adalah salah satu dari stasiun-stasiun iman. Firasat itu salah satu dari stasiun iman. Waqila, ada riwayat menyebut karena Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullah, wa Muhammad bin Hasan bersama Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani fil Masjidil Haram. Imam Syafi'i dengan Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dalam Masjidil Haram. Fadakhala rajulun, masuk seorang laki-laki. Qala Muhammad bin Hasan, kata Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, atafarrasu annahu najjar. Menurut firasatku orang ini tukang kayu. Qala Syafi'i, kata Syafi'i, atafarrasu annahu haddad. Menurutku dia tukang besi. Kalau gitu mari kita tanya dia. Fa'sa'alahu, fulan, kau tukang kayu apa tukang besi? Faqala, orang itu menjawab, kuntu qabla hadha haddanan. Sebelum ini aku tukang besi. Wa sa'atu an unajjir, dan sekarang aku tukang kayu. Tak meleset, pas, sama. Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dengan Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Abu Sa'id Al-Kharraz berkata, Al-mustanbit man yulahizul ghaiba abadan wa la yaghibu anhu. Orang yang mengamati sesuatu, al-mustanbit namanya. Kalau mustanbitul ahkam, orang yang mengamati dalil dapatnya hukum. Tapi ini mustanbit, hal yang gaib, diamatinya, direnungkannya. Yulahizul ghaiba abadan, selalu mengamati yang gaib. Wala yaghibu anhu, dan tidak ada yang gaib dari dia bisa tahu. Wala yakhfa alaihi syai'un, tak ada yang tersembunyi. Wa huwa alladzi dalla alaihi qauluhu ta'ala. Itulah makna firman Allah surat An-Nisa 83. La'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Mereka yang mengamati, melihat, mencari itu tahu dia apa yang tersembunyi di balik itu. Itu namanya mustanbit. Yang kedua, mutawassim. Mutawassim wa huwa alladhi ya'riful wasma. Orang yang tahu tanda. Wa huwal 'arif bima fi suwaida'il qulub. Dia tahu apa yang ada dalam hati yang gelap, hati yang hitam. Bil istidlal, dengan dalil-dalil, bukti-bukti, indikasi, wal alamat, dan tanda-tanda. Itulah makna firman Allah surah Al-Hijr 75. Inna fi dzalika laayatil lil mutawassimin. Di dalam itu ada tanda-tanda yang bisa diketahui oleh orang yang mutawassim. Ai lil arifin, yaitu orang-orang yang arif. Maqamnya ma'rifah. Orangnya arif bil alamat, mengetahui tanda-tanda alladzi yubriha 'alal fariqaini min awliyaihi wa a'daihi. Dia bisa tahu dari wali Allah atau musuh-musuh Allah. Yang ketiga, ini yang jadi tema kita, al-mutafarris. Orang yang punya firasat. Yanzuru bi nurillah. Dia memandang karena kita ini sekarang bisa memandang karena nur, cahaya listrik. Kalau listriknya mati, gelap, tak nampak. Besok pagi kita bisa memandang karena cahaya matahari. Kalau matahari hilang, kita tak bisa melihat. Mereka ini memandang binurillah, dengan cahaya dari Allah. Wadzalika sawati'u anwarin, cahaya yang tajam, cahaya yang kuat, lami'at fi qalbih, berkilau dalam hatinya, fa adraka bihal ma'ani, sehingga bisa menangkap makna-makna. Wahua maksudnya nur, dari cahaya dari Allah itu, min khawasil iman, dari orang-orang yang levelnya bukan awam tapi khawas iman. Walladzina hum akbaru minhum hazzan. Mereka ini mutafarris yang punya firasat ini lebih tinggi, lebih besar keberuntungannya daripada mutawassim. Rabbaniyun, mereka ini adalah orang-orang yang Rabbani, berakhlak dengan akhlak Allah subhanahu wa ta'ala. Rabb, Allah. Rabbani, orang yang berakhlak dengan akhlak Allah.
Kita sedang puasa ini sebenarnya sedang berakhlak dengan akhlak Allah. Allah tak makan, kita tak makan. Allah tak minum, kita tak minum. Allah buat tak buat baik, buat tak baik, kita buat yang sama, berakhlak seperti itu. Makanya Allah katakan as-saumu li, puasamu itu untukku. Karena saat kita berpuasa, kita sedang berakhlak seperti akhlak Allah. Itulah yang dimaksud firman Allah surat Al-Imran 79. Apa kata Allah? Kunu rabbaniyin. Jadilah kamu orang yang rabbani. Allah tak dengki, Allah tak dendam, Allah tak marah. Yakni siapa itu? Ulama, orang yang berilmu, hukama, orang yang punya hikmah. Mutakhalliqin bi akhlaqil haqqi. Mereka berakhlak dengan akhlak Allah. Nazran, baik dalam pandangan zahir, wa khuluqan, maupun dalam perbuatan batin. Wa hum farighuna 'anil ikhbar 'anil khalqi. Mereka tidak perlu diberitahu tentang makhluk. Wan nazar ilaihim wal ishtighal bihim. Memandang, melihat, Allah beritahu tentang itu. Syakautu ila waqi'in su'a hifzi, kata Imam Syafi'i. Aku melapor kepada Waqi', hafalanku kacau, fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Kata dia, jangan kau lakukan perbuatan maksiat, li'annal ilma nurun. Karena ilmu itu cahaya, wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Cahaya tak diberikan pada orang pelaku perbuatan maksiat. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamiskatin fiha misbah. Bercerita tentang cahaya. Cahayanya itu seperti dinding yang berlubang, dan lubang itu ada lampu. Lampu itu berkilau. Al-misbahu fi zujajah. Lampu itu di dalam kaca. Az-zujajah itu ka'annaha kawkabun durriyu yuqadu min syajaratin zaitunatin. Dari pokok zaitun. Perumpamaan. Adapun Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tak menyerupai apapun, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tak sama dengan satu apapun. Ada riwayat menyebutkan Abul Qasim Al-Munadi sakit. Dia orang yang hebat. Seorang ulama besar di Naisabur. Fa'adahu Abul Hasan Al-Bushanji. Lalu dia dijenguk oleh Imam Abul Hasan Al-Bushanji dan Hasan Al-Haddad. Washtaraya binisfi dirham tufahan. Lalu kemudian Imam Abul Hasan dan Hasan Al-Haddad membeli setengah dirham, 1 dirham 3 gram. 1 dirham itu 3 gram lebih kurang perak, kali 70.000 210.000. Diberi mereka 210 setengah, berarti 110.000, 105.000. Mereka beli setengah dirham tufahan, apel. Mau jenguk orang sakit, beli apel. Fitarik, di jalan, nasi'ah, tapi belinya tidak cash. Beli apel, ku beli apelnya, nanti ku bayar ya. Ya. Wa hamalahu ilaih. Imam Abul Hasan dengan Imam Hasan Al-Haddad membawa apel itu mau diberikan kepada Abul Qasim Al-Munadi, sakit. Falamma qa'ada, ketika mereka duduk, Imam Abul Qasim bertanya, "Ma hadhihi zulmah?" Loh, kok tiba-tiba gelap katanya. Fakharra. Maka Imam Abul Hasan Bushanji dan Imam Hasan Al-Haddad pun tersadar dan berkata, "Madza fa'alna?" Apa yang sudah kita lakukan? Kenapa Tuan Imam Abul Qasim tiba-tiba merasa gelap? Wa tafakkara. Lama mereka berpikir. Rasanya tak ada buat dosa. Maksiat, zina, khamar, mabuk, tak ada. Faqala, la'anna lam nuaddi thamanat tufah. Mungkin karena ini belum kita bayar. Apel ini belum kita bayar. Fa'atayahu thaman. Lalu kemudian mereka pun pergi lagi ke tempat tukang apel tadi, bayar. Ini apel belum kami bayar tadi. Ya. Wa'ada ilaih. Imam Abul Hasan Bushanji dan Hasan Haddad datang lagi menjumpai Imam Abul Qasim Al-Munadi. Falamma waqa'a basarahu alaihima qala. Begitu Imam Abul Qasim melihat, ajib, kata dia. Ajib. Loh, kok terang, kata dia. Ayumkin al-insanu ay yakhruja min az-zulmati bihadhihi sur'ah? Mungkinkah ada manusia bisa cepat tiba-tiba gelap, tiba-tiba terang bercepat ini? Akhbirani an sya'nikuma. Tolong ceritakan dulu apa yang terjadi pada kalian berdua ini. Fadzakara lahu hadhihi al-qissah. Maka Imam Abul Hasan Bushanji dan Imam Hasan Al-Haddad pun ceritalah, kami tadi beli ini, tak kami bayar cash, ini. Oh, na'am. Kana ya'tamidu ala kulli wahidin minkum ala sahibihi fi i'ta'is thaman.
Rupanya kalian tadi kata yang ini yang bayar, kata ini yang bayar. Wa rajul yastahi minkum fit taqadi. Lalu kemudian penjual itu malu untuk meminta bayaran. Akhirnya belum dibayar. Maka ana tabaqat tabi'ah. Akhirnya dia menjadi satu tanggungan yang belum dibayar. Wa ana sabab. Penyebabnya itu adalah aku. Innama ra'aitu dzalika fikuma. Aku lihat pada kalian berdua. Wa kana Abul Qasim Al-Munadi kadza yadkhul suq kulla yaum. Imam Abul Qasim Al-Munadi setiap hari kalau dia masuk ke dalam pasar, dia selalu menyeru, memanggil. Wa fa idza waqa'a bi yadihi ma fihi kifayatuhu min daniq ila nisfi dirham kharaja minhu. Dia selalu masuk ke dalam pasar, lalu kemudian fa idza waqa'a bi yadihi fihi kifayatuhu, kalau dia sudah dapat cukup untuk kebutuhannya hari itu, min daniq ila nisfi dirham, seperenam dirham sampai setengah dirham, asal sudah cukup dia pun keluar. Wa ada ila ra'si waqtihi wa mura'ati qalbihi. Jadi dia berniaga, berusaha di pasar hanya cukup untuk keperluan hari itu saja. Asal sudah cukup, sudah. Dia lebih mementingkan hatinya, mementingkan situasinya, mementingkan keadaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Imam Husain bin Mansur berkata, al-haqqu, Allah Subhanahu wa taala, hak yang maha benar, idza stawalla ala sirri, kalau Allah menguasai sir seseorang, dalam hati diri manusia itu ada namanya qalb, di dalam qalb itu ada namanya sir. Kalau Allah menguasai sir seorang, malakahul asrar, maka Allah bukakan kepada hati itu segala rahasia. Fayu'ayinuha, maka dia bisa melihatnya. Wa yukhbiru anha, Allah beritahukan kepadanya. Kalau Allah menguasai hati, maka Allah bukakan hijabnya, Allah beritahukan. Makanya jangan heran kita bagaimana Imam Ibnu Jarir At-Tabari menulis tafsir sampai 24 jilid dengan sanad-sanadnya. Waktu itu belum ada laptop, belum ada Google. Bagaimana Imam Fakhruddin Ar-Razi menulis tafsir Al-Kabir 1 meter. Bagaimana Imam An-Nawawi menulis kitab tak sesuai jumlah halaman dengan umurnya. Allah bukakan. Allah bukakan yang gaib-gaib itu sehingga nampaknya. Su'ila ba'duhum 'anil firasah. Ada sebagian ulama ditanya tentang apa itu firasat itu tuan. Faqala, ulama menjawab, arwahun tataqallabu fil malakut. Ruh yang berbolak-balik di alam malakut. Ruh yang bolak-balik bergentayangan di alam malakut, fatusyrifu ala ma'anil ghuyub, lalu dia melihat yang gaib-gaib, fatantiqu an asraril khalqi, lalu kemudian dia membicarakan itu tentang rahasia makhluk, nataqa musyahadah, bicaranya seperti orang yang melihat nyata, seperti orang menonton, seperti orang menyaksikan. La nataq zan, fatantiqu an asraril khalqi nutqa musyahadatin la nutqa zannin wa hisbanin. Ruh yang terbang di alam malakut melihat segala yang gaib, lalu dia berbicara tentang segala rahasia, tapi bicaranya itu adalah bicara orang yang melihat secara nyata, bukan bicara orang yang prediksi dan mengira-ngira. Pasti. Waqila, ada pula riwayat menyebutkan, kana baina Zakaria Asy-Syakhni, dan seorang perempuan yang menyebabkan dia taubat. Imam Zakaria, kana yauman waqifan ala ra'si Abi Utsman Al-Hiri. Suatu ketika Imam Zakaria berdiri di dekat Abu Utsman Al-Hiri, ba'da ma sara min khawasi talamidhihi, setelah dia menjadi murid pilihannya. Fatafakkara fi sya'niha, dia memikirkan. Fatafakkara fi sya'niha, dia berfikir tentang perempuan yang menyebabkan dia taubat dulu. Farafa'a Abu Utsman ra'sahu ilaihi wa qala, lalu kemudian Imam Abu Utsman mengangkat kepalanya dan berkata, ama tastahi, apa kau tak malu wahai Zakaria? Apa kau tak malu Zakaria? Apa maksudnya? Apa kau tak malu Zakaria? Kau masih ingat perempuan yang sebab kau taubat dulu? Ama tastahi, apa kau tak malu? Qala al-Ustaz Imam rahimahullah, kuntu fi ibtida'i wa salati bil Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq. Kata Imam Abul Qasim Al-Qushairi, aku pertama kali berkomunikasi, berhubungan dengan Imam Abu Ali Ad-Daqqaq
aqada lil majlis fil masjid Mutriz. Aku buat satu majlis di masjid. Fasta'dzantuhu waqtan lil khuruj ila Nasa. Lalu kemudian saya minta izin untuk pergi ke Nasa. Fa'adzina li. Lalu dia kasih izin. Pergilah. Wa kuntu amshi ma'ahu yawman fi tariqi majlisih. Suatu ketika saya berjalan bersama beliau di suatu jalan menuju majlis. Fa khatara bi bali. Terlintas dalam hatiku. Laitahu yanubu anni fi majalisi ayyama ghaibati. Andai dia mau mewakili saya dalam majelis saya beberapa hari selama saya pergi keluar kota ini. Famasyaitu qalilan. Lalu saya berjalan. Fakhatara bibali. Terlintas lagi dalam pikiran, dalam hati saya. Annahu alil. Dia sakit. Yashuqqu alaihi an yanuba anni fil usbu' yawmain. Dia orangnya kan sakit-sakitan. Tak mungkin dia bisa menggantikan saya dalam seminggu 2 hari. Falaitahu yaqtasir ala yawmin wahid fil usbu'. Tapi kalau enggak bisa 2 hari, sehari, seminggu pun jadilah. Faltafata ilayya. Imam Abu Ali Ad-Daqqaq memandang kepada saya. Apa kata dia? Fil usbu' yawmain anubu anka fil usbu' marrah wahidah. Kalau tak bisa 2 kali seminggu, insyaallah sekali seminggu ku gantikan kau. Famasyaitu ma'ahu qalilan. Lalu saya berjalan bersama dia. Fa khatara bi bali syai' tsalis. Lalu kemudian terlintas dalam hati saya lintasan yang ketiga. Faltafata ilayya. Lalu kemudian dia menoleh lagi dia ke saya wa sarraha bil ikhbar anhu 'ala al-qata'. Kata dia, kalau tak bisa seminggu 2 kali, seminggu sekali akan kugantikan majelismu. Begitu tajamnya firasat Imam Abu Ali Ad-Daqqaq. Aku mendengar Abu Abdurrahman As-Sulami berkata dari Abu Amr ibn Nujaid, Imam Syah Al-Kirmani firasatnya tajam, la yukhti, tak pernah salah kalau dia punya firasat. Dia berkata, man ghadda basarahu 'anil maharim, siapa yang menahan matanya dari yang haram-haram, wa amsaka nafsahu 'anil syahwat, siapa yang menahan dirinya dari syahwat, wa ammara batinahu bidawamil muraqabah, siapa yang memakmurkan, mengisi batinnya dengan terus merasa muraqabah, diawasi Allah. Apa itu muraqabah? Kita siang tadi puasa tak makan tak minum, itu muraqabah, merasa diawasi Allah. Wa zahirahu bittiba'i sunnah, batinnya merasakan muraqabah, zahirnya ikut sunnah-sunnah Rasulullah. Wa ta'awwada aklal halal, makan halal terus menerus. Lam tukhti firasatuhu, tak akan salah firasatnya. Berapa syarat firasat benar? 1, mata. 2, hawa nafsu. 3, batin. 4, zahir. 5, makan haram. Kalau tepat yang 5, maka tajam firasat. Abul Hasan An-Nuri pernah ditanya, min aina tawalladat firasatul mutafarrisin? Imam Abul Hasan Nuri, ya, dari mana firasat itu datang? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia bacakan ayat, wa nafakhtu fihi min ruhi, Al-Hijr 29 Shad dan 72. Aku tiupkan kepada hambaku itu dari ruhku, kata Allah Subhanahu wa taala. Faman kana hazuhu min dzalika nur atam, siapa yang beruntung mendapat dari cahaya Allah itu, sempurnalah pengetahuannya. Kanat musyahadatuhu ahkam, maka apa yang dia saksikan itu pasti. Wa hukmuhu alal bil firasati asdaq, firasatnya jitu, tepat. Ala tara kaifa ajaba nafkhar rufi as-sujud lahu, apakah kau tidak melihat kalau sudah ditiupkan Allah Subhanahu wa taala ruh kepadanya, maka semua makhluk bersujud kepadanya. Sudah ditiupkan Allah Subhanahu wa taala ruh kepadanya, maka seluruh makhluk bersujud kepadanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza sawaituhu, setelah aku ciptakan dia, wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan ruh kepadanya, faqa'u lahu sajidin, semua makhluk-makhluk bersujud kepadanya. Al-Hijr 29. Wahadzal kalam min Abil Hasan An-Nuri, kalimat Imam Abul Hasan An-Nuri ini ada problem, muskil. Yadhkuru nafkhar ruh, dia menyebutkan ditiupkan ruh, ditiupkan ruh.
litaswibi man yaqulu biqalamil arwah. Ditiupkan ruh. Kalau ruh ditiupkan ke kita dari Allah, berarti ruh itu sama sifatnya macam sifat Allah, berarti ruh kita qadim, azali, tidak berawal, tidak berakhir, seperti Allah. Kalau begitu ada dua, ada Allah, ada ruh kita yang memiliki sifat yang sama. Wala kama yaluhu liqulubil mustad'afin. Tidak seperti itu, kata dia. Fa innal ladzi yasihhu, pendapat yang sahih adalah alaihi nafkhu wal ittisal. Maksud ditiupkan ruh itu adalah ditiupkan ruh ittisal wal infisal, fahuwa qabil litta'sir wat taghyir. Tidaklah sama antara ruh yang ada dalam diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu? Karena ruh yang ada dalam diri kita ini terpisah, menerima pengaruh, bisa berubah-ubah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala ghairul qabil litta'sir wat taghyir. Wa dzalika min simatil hudus. Ruh yang ada dalam diri kita ini adalah hudus, baharu. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala qadim. Wa anna Allah Subhanahu wa taala khassa al-mu'minin bin basair. Lalu apa maksud Allah meniupkan ruh itu? Ada orang-orang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala cahaya. Itu makna takwil, tidak dipahami seperti teksnya. Khassal mu'minina bi basair. Allah mengkhususkan orang-orang beriman dengan pandangan, wa anwarin, dengan cahaya-cahaya, biha yatafarrasun, dengan cahaya itulah dia punya firasat. Wa hiya fil haqiqati ma'arif. Cahaya makna kiasannya, hakikatnya apa cahaya itu? Ma'arif, ilmu pengetahuan. Bedanya dengan ilmu dari akal, ma'arif dari hati. Wa alaihi yuhmalu qawluhu, itulah makna firman Allah, fa innahu yanzuru, itulah makna sabda Nabi SAW, fa innahu yanzuru binurillah, dia memandang dengan cahaya dari Allah. Ai bi'ilmin, dengan ilmu, wa basirah, ilmu pandangan batin. Yakhussuhu Allah Ta'ala bihi wa yufriduhu bihi min duni askalih. Ada orang-orang yang dikhususkan Allah Subhanahu wa taala dan dia mendapatkan yang tidak didapatkan pada seluruh semua manusia sesuai dengan kadar ilmu yang dikehendaki Allah. Wa tasmiyatul ulumi wal basair anwaran. Ilmu dan pandangan batin itu disebut dengan nur. Nur. Ghairu mustabdi' wa la yab'udu wasfu dzalika bin nafkh. Penyebutan ilmu dan pandangan batin itu disebut dengan cahaya, itu bukanlah penggunaan istilah yang baru. Wa la yab'udu wasfu dzalika bin nafkh. Dan penggunaan kata ditiupkan, ilmu itu ditiupkan, cahaya itu ditiupkan, masih sah penggunaan kata tiup. Wal muradu minhu, maksudnya adalah al-khalqu, diciptakan. Ini untuk membantah orang yang mengatakan bahwa kita ini tidak diciptakan, tapi kita ini adalah memancar dari Allah. Kalau Allah itu cahaya, lalu kemudian memancar dari Allah, berarti Allah dengan cahaya itu sama. Berarti Allah kita ini cahayanya, berarti sifat Allah dengan sifat cahaya yang ada pada kita ini sama. Dibantah itu di dalam kitab Ar-Risalah Aqlus Syairiyah. Kita ini adalah makhluk ciptaan Allah. Allah qadim, kita baharu. Karena ada juga kelompok yang mengatakan ruh yang ada dalam diri kita ini adalah dari pecahan dari diri Allah. Kalau Allah azali, tak berawal, tak berakhir, Allah qadim, maka dia pun juga qadim. Na'udzubillah, hasyalillah, subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Nah, ini menunjukkan akidah. Ar-Risalah Al-Qusyairiyah meluruskan akidah. Wal muradu minhu al-khalqu. Makna tiup di situ adalah Allah menciptakan makhluk. Ingat itu dalam pembahasan tentang firasat. Maqala Al-Husain bin Mansur. Imam Husain bin Mansur berkata, al-mutafarris, orang yang punya firasat, wal musib bi awwali marmahu ila maqsadihi. Orang yang tepat pada lemparan pertamanya, marmah,
tempat gol main bola itu marma. Tempat lemparan, kalau kita mau melempar, pokok itu tepat lemparannya. Itulah orang yang punya firasat itu, tepat. Di awal marma, pas, mengena, jitu. Wala ya'ruju ala ta'wilin wa zannin. Tidak takwil, interpretasi, tidak zon, prasangka, wa hisban, tidak pula prediksi, tidak perkiraan. Waqila, ada pendapat yang mengatakan, firasatul muridin takunu zannan. Nah, level yang paling bawah murid, orang yang punya iradah. Habis itu khawas. Orang yang firasat awal-awal itu zon. Yujibu tahqiqan. Prasangka yang meningkat menjadi kebenaran. Sedangkan firasat arifin adalah tahqiq. Yujibu haqiqat. Orang yang muridin dari zon prasangka menuju tahqiq. Sedangkan arifin dari tahqiq menuju hakikat. Jadi levelnya kalau begitu, zon, tahqiq, hakikat. Imam Ahmad bin Asim al-Antaqi berkata, "Idza jalastum ahlas sidqi." Kalau kamu duduk dengan orang jujur, orang benar, fajalisuhum bisidqi. Maka duduklah kamu dengan benar. Ada di situ majelis orang-orang benar, orang-orang betul, sikap kamu pun sikap orang betul. Fa innahum jawasisul qulub. Karena mereka itu adalah mata-mata, intel mereka itu. Mereka itu intel qulub, hati. Hati-hati kalian. Jaga hati baik-baik. Makanya kadang koruptor-koruptor takut dia dulu, takut. Ini ketahuan nanti. Gelap nanti guys. Yadkhuluna fi qulubikum. Karena mereka itu masuk ke dalam hati kamu, wa yakhrujuna minha, dan dia masuk ke dalam hati kamu, kemudian dia keluar min haitsu la tuhissun, tapi kamu tak merasa. Hati-hati kamu. Masuk dia ke hati kamu, habis itu dibaca-bacanya file-file yang ada di dalam. Habis itu dia keluar, kamu tak tahu. Bisa di cloningnya. Macam mengcloning handphone juga. Tahu dia passwordnya. Aku mendengar Muhammad bin Husain berkata dari Mansur bin Abdullah, dari Khuldi, dari Abu Ja'far al-Haddad. Kata Imam Abu Ja'far al-Haddad, al-firasatu awwalu khatirin bila mu'arid. Firasat itu adalah lintasan yang pertama, pasti, mutlak. Fa in arada mu'arid min jishi fa huwa khatir. Kalau dia masih lagi bertentangan dengan lintasan-lintasan yang lain, maka dia adalah lintasan hati dan bisikan jiwa. Hanya bisikan-bisikan dalam diri. Kadang kita ini kan diam mulut tapi berbisik-bisik di dalam. Itu bukan firasat. Firasat itu sesuatu yang tajam, yang kuat, yang kokoh, yang tidak diganggu oleh bisikan-bisikan lain. Itulah dia firasat. Wa yuhka an Abi Abdullah Ar-Razi. Diriwayatkan dari Abu Abdullah Ar-Razi, beliau menetap di Naisabur. Kasani Ibnul Ambari sufan. Ibnu Ambari memasangkan saya baju suf. Suf baju dari bulu kambing, bulu domba. Wa ra'aitu ala ra'si Shibli qalansuah. Kemudian kulihat di kepala Imam Shibli ada peci qalansuah zarifah, bagus sekali, taliqu. Aku sedang pakai baju dari bulu domba, kulihat topi Imam Shibli. Bagus sekali topinya, sesuai kalau aku pakai topi itu. Fatamannaitu fi nafsi ayyakuna jami'an li. Aku berharap supaya bajuku bulu domba, topiku pun topi bulu domba yang punya Imam Shibli. Falamma qama Shibli min majlisihi iltafata ilayya. Ketika Imam Shibli berdiri dari majlisnya, dia menoleh kepadaku. Fatabi'tuhu, lalu ku ikuti dia. Wa kana adutuhu idza arada an attabi'ahu yaltafitu ilayya. Dia biasanya kalau dia ingin supaya aku ikut, dia biasanya noleh. Kalau dia noleh ke aku, itu berarti signal disuruhnya aku ngikut. Begitu dia noleh, aku pun ikut. Falamma dakhala darahu, ketika dia masuk ke rumahnya, dakhaltu, aku pun ikut ke dalam. Faqala li, kata Imam Shibli, inzi' sawf. Buka baju jaket bulu kambing, bulu domba itu. Aku buka lah, fanaza'tuhu. Falaffahu, lalu digulungnya. Falaffahu wa tarahal qalansuah alaih. Ya, ambilnya pecinya, digulungkannya dengan baju tadi, lalu kemudian disuruhnya orang nyalakan api, hidupkan api gitu.
Dibakarnya jaket bulu domba itu sama topi itu sekali dua-dua. Ini yang kau inginkan tadi kan? Sama baju kau itu kan, udah bakar semuanya. Qala Abu Hafs An-Naisaburi, Imam Abu Hafs An-Naisaburi berkata, "Laisa li ahadin ayadda'il firasah." Tidak boleh orang ngaku-ngaku punya firasat. Saya insyaallah firasat saya tak boleh. Walakin yattaqil firasat minal ghair. Yattaqil firasata minal ghair. Yang dia lakukan adalah berhati-hati jangan sampai firasat orang membaca diri dia. Jadi kan mengkaji firasat ini bukan berarti kita sok-sok punya firasat, tapi kita hati-hati jangan sampai kena baca firasat orang lain. Lianna Nabi SAW, karena Nabi berkata, ittaqu firasatal mu'min. Hakutlah kamu firasat mu'min. Walam yaqul tafarrasu. Nabi tak ada mengatakan berfirasat-firasatlah kamu. Tidak ada. Karena dia bukan kuasa kita, itu dari Allah. Ada kalanya dia datang, ada kalanya itu pinjaman. Fa kaifa yasihhu da'wal firasati liman huwa fi mahalli ittiqa'il farasah? Bagaimana mungkin orang boleh mengaku-ngaku punya firasat padahal dia semestinya menjauhi dari firasat. Jadi tak boleh ngaku-ngaku punya firasat. Yang mesti kita lakukan adalah menghindari diri, jaga diri jangan sampai dibaca orang yang punya firasat. Imam Abu Abbas bin Masruq berkata, "Dakhaltu ala syekh." Saya menjumpai seorang tuan guru. A'uduhu, aku menjenguk dia waktu dia sakit. Fawajadtuhu ala hali rissatin. Aku lihat dia dalam keadaan lemah. Dia dalam keadaan sakit, dalam keadaan lemah. Faqultu fi nafsi. Terlintas dalam hatiku, min aina yartaziqu hadha syekh? Dari manalah syekh ini makan? Kasihannya. Faqala li, syekh itu berkata kepadaku, ya Abul Abbas, wahai Abul Abbas, da'anka hadhil khawatir ad-dani'ah. Janganlah sampai kau punya lintasan-lintasan hina seperti itu. Fa inna lillahi altafan khafiyah. Karena Allah Subhanahu wa taala punya kelembutan yang tersembunyi. Hai Abul Abbas, jangan sampai terlintas dalam hatimu lintasan yang hina seperti itu. Masa kau khawatir aku makan dari mana? Allah Subhanahu wa taala punya kelembutan yang tersembunyi. Wa yuhka 'an az-Zabidi, diriwayatkan dari Imam Az-Zabidi, kuntu fi Masjid Baghdad, aku sedang berada di Masjid Baghdad, ma'a jama'ati minal fuqara, bersama fuqara. Falam yaftah alaina bi syai'in ayyam. Kami tak ada dapat makanan apa-apa, susah tak makan, tak minum. Fa ataitul khawas li as'alahu syai'an. Lalu saya datang kepada al-khawas untuk minta. Falamma waqa'a basarahu alayya qala, al-haja allati ji'ta li ajliha ya'lamuha Allah am la? Kau ingin sesuatu? Ya. Allah tahu apa tidak? Faqultu bala. Ya, Allah tahu. Faqala, al-khawas berkata, uskut wala tubriha li makhluk. Diam. Kebutuhanmu jangan kau ceritakan kepada makhluk. Faraja'tu, aku pun pulang. Walam abbas illa qalilan, tak berapa lama fataha alaina bima fawqal kifayah. Aku pun pulang, tak berapa lama tiba-tiba dapat yang kami butuhkan itu. Bima fawqal kifayah, lebih dari yang kami perlukan. Apa maknanya? Kalau memang engkau punya hajat, mengadulah kepada Allah, jangan mengadu kepada makhluk. Qila, ada riwayat, Sahal bin Abdullah yauman fil jami. Suatu hari Imam Sahal bin Abdullah berada di masjid. Faqa'a hammam fil masjid min shiddati ma lahiqhu min al-har wal masyaqqah. Lalu kemudian suatu ketika Imam Sahal bin Abdullah berada di dalam masjid. Faqa'a hammam fil masjid min shiddati ma lahiqhu min al-har wal masyaqqah. Lalu kemudian fawaqa'a hammamun fil masjid min shiddati ma lahiqahu min al-har wal masyaqqah. Karena saking panas dan saking sulitnya, lalu kemudian terjatuh di dalam masjid. Faqala Sahal, Imam Sahal berkata, inna Syaha al-Kirmani mata sa'ah. Sesungguhnya Imam Syah al-Kirmani meninggal
insyaallah. Fakatabu dzalik fakana kama qala. Seperti yang dikatakan Imam Sahal bin Abdullah. Meninggal saat tepat itu, pada saat yang dia ucapkan itu, meninggal Imam Syah Al-Kirmani. Ada riwayat menyebutkan Abu Abdullah At-Turughandi, seorang ulama besar, pergi ke Tus. Tus kampungnya Imam Saraj At-Tusi. Falamma balagha Kharra, ketika dia sampai di suatu daerah namanya Kharra, dia berkata kepada temannya, "Ishtaril khubz," beli roti. Fashtara ma yakfihima, lalu dibelilah yang cukup untuk mereka berdua. Faqala, "Ishtari aktsar min dhalik," belilah banyak sikit. Kenapa sikit kali kau beli? Fashtara sahibahu ma yakfi 'ashrata anfus ta'ammudan, dibelinya cukup untuk 10 orang. Faka'annahu lam yaj'al liqauli dzalika syekh tahqiqan, seakan-akan dia tak percaya ucapan syekh itu. Dibelinya untuk 10. Udah aku beli 10. Falamma sa'idna ilal jabal, ketika kami naik ke atas bukit, idzan bijama'atin, rupanya ada satu jumpa dengan sekelompok orang, qayyadat humul lusus, mereka diikat oleh perampok, pencuri. Lam yakulu mundu muddah, mereka ini sudah tak makan berhari-hari. Fas'aluna ta'am, mereka minta, ada makanan untuk kami tuan. Faqala qaddim ilaihim sufra, bentangkan kain, kasih mereka makan. Nah, itulah dia jatah 8 orang tadi yang kau beli roti itu. Bukan untuk kita, untuk mereka itu. Ustaz Al-Imam Imam Al-Qushairi berkata, aku berada di depan Imam Abu Ali Ad-Daqqaq pada suatu hari. Fajara hadis Syekh Abi Abdurrahman As-Sulami. Lalu kemudian cerita tentang Abu Abdurrahman As-Sulami, annahu yaqumu fi as-sama' muwafaqatan lil fuqara. Dia mendengar sama bacaan syair-syair, sima atau sama. Faqala Ustaz Abu Ali, mithluhu fi halihi, seperti dia itu dalam keadaan halnya. Hal, sebagaimana sudah kita bahas, hal adalah kondisi spiritual seorang hamba, seorang wali Allah. La'alla sukun aula bihi, orang seperti dia itu diam lebih baik daripada mendengar sama. Thumma qala fi dhalikal majlis, kemudian beliau berkata di majlis itu, imdi ilaihi fasatajidhu wa huwa qa'idun fi baiti kutubihi wa ala wajhil kutub mujallah. Imdi ilaihi, biarkan dia. Fasatajidhu wa huwa qa'idun fi baiti kutubihi, kau akan menemukan dia duduk di rumahnya. Dia di rumahnya, bersama buku-bukunya. Wa ala wajhil kutub, di bagian kitab bagian depan itu mujalladatun hamra, ada beberapa jilid buku berwarna merah, murabba'ah saghirah, ada segi 4 kecil, fiha asy'ar Husain bin Mansur, di dalam kotak itu ada rambut Husain bin Mansur. Fa ahmil tilkal mujalladah, lalu saya bawa buku yang berjilid-jilid itu. Fahmil tilkal mujalladah, bawakan buku yang berjilid itu, wala taqul lahu syai'an, jangan katakan apapun kepada dia. Waji'ni biha, bawakan kepada saya. Wa kana waqtul hajirah, waktu itu waktu siang, zuhur. Fadakhaltu alaihi, lalu saya masuk menjumpai dia. Fa idza huwa fi baiti kutubihi, betul, aku jumpai tuan guru itu sedang berada di antara kitab-kitabnya. Wal mujalladah mawdu'ah bihaitsu dzakar, dan buku yang berjilid-jilid tadi persis seperti yang dikatakan. Falamma qa'adtu, ketika aku sudah duduk, akhadha Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami fil hadis, Syekh Abdurrahman As-Sulami pun cerita, maqala, dia berkata, ba'dun nas, ada sebagian orang, yungkir ala ahadim minal ulama, ada sebagian orang yang mengingkari ulama ketika bergerak mendengarkan sama. Sama itu pembacaan syair. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Mestinya kalau orang yang makamnya sudah tinggi mendengarkan sama itu diam. Tapi dia tadi waktu mendengarkan sama itu kan dia bergoyang badannya. Itu yang disindir oleh Imam Sulami. Apa kata dia? Ba'dun nas, ada orang, kata dia, yungkiru ala ahadim minal ulama,
yang mengingkari ulama harakatahu fis sama. Kita bergoyang badannya mendengar. Coba tengok kalau ada orang baca syair, coba tengok Habib Umar bin Hafiz, coba tengok Syekh Ali Jum'ah, coba tengok ulama-ulama besar tuh. Kira-kira pas mendengar itu dia apa diam aja, atau lehernya bergoyang, atau badan itu harakah namanya. Ada sukun diam. Ada harakah ketika mendengar sama. Nanti stasiun keberapa ada kita bahas tentang sama. Fa'ru'iya dzalikal insan yawman khalian fi baitin. Lalu kemudian diperlihatkan kepada orang itu, dia sedang menyindir ini. Ada sebagian orang mengingkari, katanya ulama enggak boleh bergerak badannya kalau mendengar sama. Lalu diperlihatkan kepada dia suatu hari di rumah, lalu kemudian dia berada di rumah itu, fasu'ila an halihi faqala kanat mas'alatu mushkilati Ali. Ini adalah masalah pertanyaan dari Imam Ali, Abu Ali, fatabayyana li ma'naha, maka fahamlah aku maknanya. Falam atamalak minas surur, aku pun bahagia bukan main, hatta qumtu adur, sampai aku berdiri, lalu kemudian aku bergerak. Faqila lahu, dikatakan kepadanya, mithlu hadza yakunu haluhum, beginilah keadaan mereka, beginilah kondisi keadaan mereka. Apa maknanya? Mereka bergerak ketika mendengarkan sama. Ada respon dia ketika mendengarkan sama. Falamma ra'aitu ma amarani bihil Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq, ketika aku sudah melihat apa yang diperintahkan Abu Ali Ad-Daqqaq kepada diriku, wa ma wasafa li 'ala al-wajhi alladhi qala, apa yang dia suruh tadi di awal persis yang ku alami. Mengambil buku, nanti kau ketemu syekh itu ada di depan buku, depan bukunya itu ada beberapa, ada kotak, wajara ala lisani Syekh Abi Abdurrahman, maka qad dzakarahu, persis seperti yang diucapkan Syekh Abu Abdurrahman. Tahayyartu, aku pun bingung. Wa qultu kaifa af'al bainahuma, bagaimana aku bisa melakukan antara keduanya? Tsumma fakkartu fi nafsi, lalu aku berfikir, wa qultu la wajha illa as-sidq, tak ada jalan lain kecuali percaya. Fa qultu innal ustaz Abu Ali wasafa li hadhihi al-mujalladah, Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq menceritakan kepadaku, katanya begini-begini buku ini, wa qala li ihmilha, bawa buku ini, min ghairi an tasta'zina syekh, jangan minta izin kepada syekh, bawa aja. Wa ana huwa dha akhafuka, aku sedang berada di sini, aku takut kalau tak minta izin kepadamu, gimana aku mau bawa buku ini? Wa laysa yumkinuni mukhalafatuhu, tak mungkin aku melawan tuan guru. Fa yu'sya'in ta'muruni bih, apa yang kau perintahkan kepadaku? Fa akhraja mujalladan akhar, dia mengeluarkan beberapa jilid buku yang lain, min kalamil Husain, wa fihi tasnif lahu samahu kitab As-Sahyur fi Naqdid Duhur. Di situ ada satu kitab judulnya As-Sahyur fi Naqdid Duhur. Wa qala ihmil hadza ilaih, bawa buku ini kepada Abu Ali Ad-Daqqaq. Wa qul lahu, katakan pada dia, inni utali'u tilkal mujallalah, aku sudah memeriksa beberapa jilid itu, wa anqul minha abyatan, dan aku sudah ambil beberapa bait syair dari buku itu, ila musannafati, ke kitab-kitabku ini, fakharrajtu, fakharrajtu. Nah, begitulah kisah mereka, begitu detailnya. Jadi firasat itu kadang ada orang firasat pakai interpretasi, agak-agaknya seperti itu jauh. Kalau ini detail, nanti kau ketemu dengan syekh ini akan begitu. Juga bisa dibaca dalam kisah Rihlah Ibni Battutah. Dia bertemu dengan wali-wali Allah, nanti kau ketemu akan di sini, tinggal di rumah Syekh Fulan, kau akan, makanya Rihlah Ibnu Battutah keliling dunia ini, berjumpa dengan berbagai macam orang. Dari mana dia tahu ketemu ini? Bukan ada waktu itu internet. Ya, itu semuanya adalah dari yang diberikan Allah SWT kepada tuan-tuan guru mereka. Wa yuhka 'anil Hasan bin Haddad, diriwayatkan dari Imam Hasan bin Haddad, dia berkata, kuntu inda Abil Qasim Al-Munadi, saya bersama dengan Imam Abul Qasim Al-Munadi, wa indahu jama'atun minal fuqara, dia bersama jamaah. Faqala li, dia berkata kepada saya, ukhruj wa atihim bi syai', pergi bawa sesuatu untuk mereka. Fasarartu, saya senang sekali. Haitsu adzina li fit takalluf lil fuqara, saya senang sekali bisa membantu orang fakir. Wa an atihim bi syai'in ba'dama alima faqri, saya bisa membantu, saya bisa memberi sesuatu, saya senang sekali. Fa akhadtu miktalan, lalu saya bawa keranjang. Wa kharajtu, saya pun keluar. Falamma ataitu sikka siyar raaitu syaikhan bahiyan, ketika saya sampai di jalan, lalu kemudian saya lihat ada seorang tua
bahian, berwibawa. Salamtu alaih, lalu saya ucapkan salam padanya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wa qultu, lalu saya katakan, jama'atun minal fuqara fi mawdi'. Itu di sana ada banyak orang jamaah fakir. Fahallaka an tatakhallaq ma'ahum bi syai'? Mau enggak memberikan sesuatu untuk mereka? Fa'amara hatta idza akhraja ilai syai'an min khubz. Lalu dikeluarkanlah khubz, roti, laham, daging, inab, anggur. Falamma balaghatul bab, ketika aku sampai ke pintu, nada Abul Qasim Al-Munadi. Imam Abul Qasim Al-Munadi memanggil dari balik pintu. Radduhu ilal mawdi' alladhi akhadhta minhu. Balikkan dari mana kau dapat roti sama makanan sama buah-buah tadi. Faraja'tu, saya pun pulang, wa'tadzartu ila syekh, saya minta maaf. Wa qultu lahu, wa qultu, saya katakan, mohon maaf syekh, lam ajidhum. Jamaah itu dah pergi entah kemana, ini aku pulangkan lagi. Wa aradtu bi annahum tafarraqu. Mereka sudah berpencar. Waradattu sabab. Lalu kemudian aku kembalikan makanan-makanan itu, daging, roti sama buah aku kembalikan. Tsumma ji'tu ila suq. Lalu kemudian saya kembali pergi ke pasar. Fa fataha alayya bi syai'. Lalu saya pun bisa beli ini, dapat ini, dapat ini. Fahamiltu. Saya bawa. Pulang saya lagi menjumpai tuan guru. Kata tuan guru, "Udkhul, masuk." Fa qasastu alaihi al-qissah. Lalu saya ceritakan kepada dia. Faqala na'am. Faqala na'am. Ya. Kenapa tadi suruh dzalika ibnu Siyar rajulun sultani? Tadi kenapa aku suruh pulangkan? Karena dia itu rajulun sultani. Dia PNS. Dia pegawai kerajaan. Mansubu ila sultan wa ta'amuhu laysa bisafin. Mansubun ila sultan, dia dekat dengan sultan. Ta'amuhu laysa bisafin, makanannya tak bersih. Idza ji'ta lil fuqara bi syai'in fa'tihim bimithli hadha. Kalau kau mau ngasih makan jamaah ini, kasih makan macam ini, bukan macam yang tadi itu. Qala Abul Husain Al-Qurafi, zurtu Abul Khair At-Tinani. Aku mengunjungi Imam Abul Khair At-Tinani. Falamma wada'tuhu, ketika saya setelah ketemu ngobrol, saya pun pulang. Kharaja ma'i ila babil masjid. Dia menemani saya sampai ke pintu masjid. Begitu adat kalau menemani tamu. Jangan orang pulang, "Assalamualaikum Syekh." Ayo baliklah. Temani dia sampai ke pintu. Ya Abul Husain, kata dia, "Ana a'lam annaka la tahmil ma'aka ma'luman, walakin ihmil ma'aka hataini tufahatain." Aku tahu kau tak ada bawa apa-apa, tapi bawalah ini 2 biji apel. Fa akhadtuhuma, lalu saya ambil, wada'tuhuma fi jaybi, saya letakkan di kantong saya. Wasurtu, saya gembira sekali. Falam yaftah li bi syai' 3 ayyam. 3 hari tak ada saya dapat makanan apa-apa. Fa akhrajtu wahidatan minhuma, saya keluarkan 1 apel, wa akaltuha, saya makan. Tsumma aradtu an ukhrij ats-tsaniyah. Lalu kemudian saya ingin mengeluarkan 1 biji lagi. فإذا هم جميعا في جيبي فكنت آكل منهما ويعودان إلي باب الموصل فقلت في نفسي فإذا هما جميعا في جيبي. Aku ingin mengeluarkan 1 lagi, tapi rupanya 2 itu masih ada di dalam. Fakuntu akul minhuma. Aku makan salah satu, wa ya'udani, kembali lagi ada. Lalu kemudian sampailah aku di pintu Mosul. Mosul sekarang Mosul, Irak. Faqultu fi nafsi, innahuma yufsidani alayya hal tawakkuli idza salata ma'luman li. Innahuma yufsidani alayya hal tawakkuli. 2 buah apel itu sudah merusak tawakalku. Sebelumnya aku bertawakal, tapi karena 2 apel itu rusak tawakulku jadi. Asal aku merasa lapar, jangan takut, ada apel 2. Ya salata ma'luman li. Maka dia menjadi pengetahuan. Fa akhrajtuhuma min jaybi bimarrah. Lalu ku keluarkan 2. Fa nazartu fi idza faqirun. Lalu kemudian kulihat ada seorang fakir, malfufun fi ibah. Kulihat ada orang fakir, dia melilitkan kainnya di tubuhnya, di kepalanya. Yaqulu astahi tufah, kata orang fakir, astahi tufah, saya mau apel, saya mau apel. Fanawaltuhuma iyyahu. Paslah, saya punya 2 biji, saya kasih ke dia. Ini. Falamma abbartu waqa'alih. Ketika aku ceritakan apa yang terjadi, anna syekh innama ba'athahuma ilaih,
sebetulnya Tuan Guru ngasih 2 apel tadi bukan untuk engkau, tapi untuk nanti kau akan jumpa orang di sana yang perlu apel. Itulah makanya waktu kau makan dia datang lagi. Hanya sekedar ujian untuk merusak tawakalmu saja. Wa kuntu fi rufqihi fi tariq fansaraftu ila al-faqir falam ajidhu. Falamma abartu wa qala anna syai'an ma huwa ba'athahuma ilaih wa kuntu fi rufqihi fi tariq. Aku menemani dia di jalan, fansaraftu ila al-faqir falam ajidhu. Saya mau datangi lagi, tiba-tiba dia sudah pergi. Aku mendengar Muhammad bin Husain berkata, aku mendengar Abdullah bin Ali dari Abu Omar bin Alwan, dia berkata, syabun, ada seorang anak muda, yusahibul Junaid, seorang anak muda bersahabat dengan Imam Junaid, mengikuti Imam Junaid. Wa kana yatakallam ala khawatirin nas. Dia selalu bercerita, si fulan dalam hatinya begini, si fulan begini, si fulan begini. Fadzukira lil Junaid. Diceritakan kepada Imam Junaid. Imam Junaid, iya itu anak muda itu tahu tuh firasatnya tajam begini-begini. Faqala lahul Junaid. Imam Junaid berkata, "Hei anak muda, iya, ma hadzal ladzi dzukira anka?" Apa yang terjadi? Engkau katanya selalu gini. Qala al-Junaid, "I'taqid syai'an." I'taqid syai'an. Coba kau pikirkan sesuatu. Imam Junaid mau ngetes. Faqala i'taqadtu. Faqala asy-syabab, "I'taqadtu kadza wa kadza." Aku sedang berpikir begini. Faqala al-Junaid, "La." I'taqid sanian. Coba pikirkan sekali lagi. Fa'ala, dia pun melakukan itu. I'taqadtu kadza wa kadza, begini. Faqala la, tidak. Itu yang ketiga kali. Coba lagi. Faqala syab, anak muda itu berkata, "Hadza ajab. Hadza ajab. Aneh, anta saduq. Engkau benar, wa ana a'rifu qalbi. Aku tahu apa yang ada dalam hatiku." Kata Imam Junaid, "Shadaqta fil awal wa tsani wa tsalis." Engkau betul yang pertama tadi, engkau betul yang kedua tadi, engkau betul yang ketiga. Walakinni aradtu an amtahinaka hal yataghayyaru qalbuka. Aku hanya sekedar ingin menguji engkau, apakah hatimu berubah atau tidak. Imam Junaid menguji dia. Aku mendengar guruku berkata, aku mendengar Abu Abdullah Ar-Razi berkata, "I'talla Ibn Ar-Raqi." Sakitlah Ibn Ar-Raqi. Fa humila ilaihi dawa. Lalu dibawakanlah obat kepada dia. Obat itu diletakkan dalam bejana. Fa akhadahu, dia ambil. Summa qala, "Waqa'a al-yawm fil mamlakati hadas." Di kerajaan terjadi sesuatu. La akul wa la ashrab hatta a'lam ma huwa. Aku tidak akan makan, tak akan minum sampai aku tahu apa yang terjadi. Fawaradal khabar. Setelah beberapa hari datanglah berita, annal Qurmuti dakhala Makkah dzalikal yaum. Syiah Qurmut masuk ke kota Makkah dan menguasai Masjidil Haram, mengambil Hajar Aswad. Wa qatala biha tilka lil qatlatil azimah. Itulah terjadi pembunuhan besar-besaran di dalam Masjidil Haram. Aku tidak terjadi sesuatu ini di kerajaan. Aku tak akan minum, tak akan makan sampai aku tahu apa yang terjadi. Rupanya betul. Masuk Syiah Qurmuti, Batiniyah, menghancurkan, mengambil Hajar Aswad dalam Ka'bah, di pintu, di sudut Ka'bah. Aku mendengar guruku Abu Abdurrahman As-Sulami berkata, dari Abu Utsman Al-Maghribi, Zakar al-Katib hadhihi al-hikayah. Penulis menceritakan kisah ini. Faqala hadha ajab. Ini ajib, menakjubkan. Ajib. Faqultu hadha laysa bi'ajab. Faqala li Abu Ali bin al-Katib, ma khabar Makkah yaum. Bagaimana keadaan Makkah hari ini? Wa hadha taharabat Talahiyun wa Banul Hasan. Berperang antara Talahiyun dan Banul Hasan. Muqaddam Talahiyun aswad alaihi imamatun ahra. Alaihi imamatun hamra. Pemimpin panglima Talahiyun itu berkulit hitam. Kemudian memakai sorban warna merah. Wa ala Makkah al-yawm ghaim ala miqdaril haram. Di Makkah itu sekarang sedang berkecamuk di sekitar tanah haram. Fakataba Abu Ali ila Makkah. Maka Imam Abu Ali menulis, fakana kama dzakartulah, persis seperti yang aku sampaikan, aku beritakan kepadanya.
Wa yurwa an Anas bin Malik, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dakhaltu ala Utsman bin Affan. Aku masuk menemui Imam Utsman, Khalifah Utsman bin Affan. Wa kuntu ra'aitu fit tariq imra'atan. Aku melihat seorang perempuan. Ta'ammaltu mahasinaha. Kulihat ada perempuan lalu terbayang-bayanglah, oh cantiknya. Faqala Utsman. Apa kata Utsman? Yadkhulu alayya ahadukum wa atharu zahirati ala ainaihi. Ada orang hari ini menjumpai aku. Ada orang menjumpai aku hari ini, bekas-bekas yang nyata nampakku di kedua bola matanya. Faqultu lahu, awahyun ba'da Rasulillah? Apakah ada wahyu setelah Rasulullah SAW meninggal? Faqala la, kata Utsman, wahyu dah tak ada lagi, dah putus. Lalu apa itu tadi? Walakin tabsirah wa burhan. Tabsirah pandangan batin, wa burhan penjelasan datang dari Allah, wa firasatun shadiqah dan firasat yang benar. Abu Sa'id Al-Kharraz berkata, aku masuk ke dalam Masjidil Haram. Aku lihat ada seorang fakir. Dia punya khirqatan, dua khirqah, dua kain. Yas'alun nasa syai'an, dia minta kepada orang. Faqultu fi nafsi. Lalu terlintas dalam hatiku, mislah hadza kallun 'ala nas. Orang seperti ini menjadi beban aja, minta makan sama orang. Fa nazara ilayya. Lalu dia memandang saya. Orang fakir yang saya ejek dalam hati saya itu tiba-tiba menoleh ke saya dan membacakan ayat. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh. Ketahuilah Allah tahu apa yang ada dalam hatimu, hati-hatilah kamu. Al-Baqarah 235. Qala fastaghfartu fi sirri. Lalu mendengar itu saya pun beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahalazim. Tahu rupanya dia apa yang ada dalam hati saya. Terus pengemis orang fakir tadi pun manggil saya, dipanggilnya saya. Dibacakannya ayat, wa huwallazi yaqbalu taubata an ibadihi. Syura 25. Allah menerima taubat dari hambanya. Wa hukiya an Ibrahim Al-Khawwas. Diriwayatkan dari Imam Ibrahim Al-Khawwas. Dia berkata, kuntu bi Baghdad, saya berada di Baghdad, fi Jami'il Madinah, di masjid besar di kota Baghdad. Wa hunaka jama'atun minal fuqara. Di sana ada jamaah fakir. Fa aqbala alaina syabun dharif. Tiba-tiba datanglah seorang anak muda yang ganteng, pakaiannya bersih, thayyibur raihah, wangi, harum semerbak, husnul hurmah, penampilannya bagus, husnul wajah, wajahnya bersih. Faqultu li ashabina. Lalu saya katakan kepada sahabat-sahabat saya, yaqa'uli annahu yahudi. Nampaknya orang ini Yahudi. Fakulluhum karahu dhalik. Semua benci. Fakharajtu. Aku keluar, wa kharaja syab. Anak muda itu pun keluar. Thumma raja'a ilaihim wa qala. Kemudian dia anak muda ini balik lagi ke mereka dan dia bertanya, "Madza qala Syekh fiyya?" Apa kata Syekh tadi tentang saya? Fahtashamuhu. Tadi Syekh tadi ngomong apa tentang saya, kata anak muda ganteng tadi. Mereka jamaah itu terdiam, mereka malu. Tapi anak muda ini maksa, apa kata Syekh itu tadi tentang saya? Faqalu, akhirnya jamaah itu pun jawab, kata Syekh itu innaka Yahudi. Kata Syekh itu kau Yahudi. Lalu kemudian faja'ani wa aqba ala yadayya wa aslama. Datang dia menjumpai Syekh itu, diciumnya tangan Syekh itu dan dia masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lalu kemudian ditanya, "Hei anak muda, iya. Kenapa kau masuk Islam?" Dia jawab, najidu fi kutubina anna as-siddiq la tukhti firasatuhu. Dalam kitab suci kami dikatakan bahwa orang yang siddiq firasatnya tak mungkin salah. Maka amtahinul muslimin, kuteslah orang-orang Islam ini. Fata'ammaltuhum, kutes. Betul tak di kalangan orang Islam ini masih ada orang siddiq? Wa qultu in kana fihim siddiq fa fi hadhihi at-ta'ifah. Kalau memang betul ada siddiq, mungkin dalam kelompok ini. Li'annahum yaquluna hadithahu subhanah, karena mereka berkata berdasarkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Falabbastu alaikum, maka aku pun membuat penampilan seperti ini supaya kacau pandangan mereka. Falamma ittala'a hadha Syekh Ali, ketika Syekh Ali tadi datang,
wa tafarrasa fiyya, dan dia berfirasat kepada saya, alimtu annahu siddiq, saya tahu bahwa dia adalah salah seorang dari siddiq. Wa shara syab min kibari sufiyah, setelah itu dia menjadi orang ulama besar di kalangan orang-orang yang mensucikan hatinya. Sufiyah man safa qalbuhu lillah, orang-orang yang suci hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak ada syekh itu berkoar-koar masuk Islam lah, wa may yabtaghi ghairal islami dina, siapa yang tak masuk Islam, tak ada. Cukup dengan firasatnya. Andailah tajam firasat kita, mungkin sudah banyak orang masuk Islam. Aku mendengar Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami berkata, dari Abdullah bin Ibrahim bin Ala, aku mendengar Muhammad bin Daud berkata, aku bersama Imam Al-Jariri. Lalu kemudian imam itu bertanya, hal fikum man idza arada al-haq ayyah, apakah di antara kamu ini ada seseorang ayyuhaditha fil mamlakah hadatsan a'lamhu qabla an yubrih, ada tak di antara kalian ini orang yang bisa mengetahui sesuatu sebelum aku ceritakan? Qulna la, tak ada. Wa qala ubku, menangislah kalian, ala qulubin lam tajid minallahi ta'ala syai'an. Ada tak di antara kalian ini orang-orang yang sebelum ku beritahu dia tahu? Tak ada. Menangislah kalian. Kenapa? Karena berarti hati kalian tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Abu Musa Ad-Dailami berkata, aku bertanya kepada Imam Abdurrahman bin Yahya tentang tawakal. Faqala, "Law adkhalta yadaka fi famit tinnin." Kalau kau masukkan tanganmu ke dalam mulut ular naga, hatta balagha rusra, sampai ke pergelangan, la takhafu ma'allahi ta'ala syai'an ghairah, tak ada takutmu sedikit pun kecuali hanya kepada Allah. Itulah tawakal. Tinin, ular naga, bukan ular sawah. Kita ular lidi pun lari. Allah. Fakharajtu ila Abi Yazid. Aku menjumpai Imam Abu Yazid Al-Bistami, bertanya kepadanya tentang tawakal. Fadaqaqtu alaihi al-bab, lalu kutanya detail halus tentang tawakal. Faqala, alaysa fi qawli Abdurrahman kifayah? Bukankah ucapan Imam Abdurrahman itu cukup? Faqultu iftahil bab. Iftahil bab. Bahaslah, saya mau apa tawakal menurut engkau? Faqala, ma zurtani atakal jawab min wara'il bab. Ma zurtani atakal jawab min wara'il bab. Kau datang kepadaku, maka jawaban akan datang dari balik pintu. Walam yaftah lil bab, dia tidak membukakan pintu. Famadaitu, lalu saya pun pergi. Walabistu sana, setelah setahun semua qasadtuh, setelah setahun baru saya datang lagi. Apa kata dia? Marhaban, ahlan wa sahlan, selamat datang, welcome, ji'tani zairan, sekarang kau datang mengunjungi aku. Fakuntu indahu syahran, sebulan aku bersama dengan dia. Wa kana la yakhtur biqalbi syai'in illa haddatsani an. Setiap yang terlintas dalam hatiku, dia selalu menceritakannya selama sebulan itu. Fa inda wida'ihi li qultu, pas mau pulang lalu saya katakan, afidni faidah, berilah saya satu nasihat. Faqala, haddatsatni ummi, emakku pernah bercerita kepadaku, annaha kanat hamilan bi, waktu dia sedang menghamilkan aku, mengandung aku. Fakanat idza qadima laha ta'amun min halalin, kalau ada makanan yang halal, imtaddat yadaha ilaih, kalau ada makanan halal tiba-tiba tangannya. Wa idza kana fihi syubhah, tapi kalau ada makanan itu yang syubhat, inqabadat yadaha, tertahan tangannya, tak bisa diulurkannya kepada makanan yang halal. Apa maknanya? Di antara penyebab tak ada firasat adalah makan syubhat. Imam Ibrahim Al-Hawas berkata, dakhaltul badiyah, saya masuk ke sebuah perkampungan. Fa asabatni syiddah, waktu itu saya amat sangat lapar, sangat lelah, sangat letih. Falamma balaghtu Makkah, ketika aku sampai ke Makkah, dakhalani syai'un minal i'jab, saya merasa amat sangat terkagum-kagum. Nadatni ajuz, ada seorang tua memanggil saya, ya Ibrahim, wahai Ibrahim, kuntu ma'aka fil badiyah falam ukallimka. Wahai Ibrahim, akulah yang bersama engkau di kampung Arab Badui itu, tapi aku tidak ngomong. Li'anni lam urid an ashghilu sirraka,
karena aku tidak mau menyibukkan batinmu. Ukhrij anka hadzal waswas. Aku tidak mau menyibukkan batinmu. Aku ingin mengeluarkan was-was itu dalam hatimu. Diriwayatkan bahwa Al-Firghani tiap tahun pergi haji. Imam Al-Firghani tiap tahun pergi haji. Lalu kemudian suatu saat dia lewat di kota Naisabur. Wala yadkhul ala Abi Utsman Al-Hiri. Tapi dia tidak mampir ke rumah Imam Abu Utsman Al-Hiri. Qala, fadakhaltu alaihi marratan. Maka suatu hari dia pun mampir. Wassalamtu, mengucapkan salam. Assalamualaikum wahai Imam Ali bin Utsman Al-Hiri, Abu Utsman Al-Hiri. Falam yarud alaihi. Assalamualaikum. Dia tak mengucapkan salam, tak jawabnya salam. Faqultu fi nafsi, muslimun yadkhulu alaihi wa yusallimu alaihi fala yarud. Orang muslim datang bertamu ke rumahnya tak dia jawab salamnya, kenapa begitu? Qala Abu Utsman. Apa kata Abu Utsman? Mislu hadza yahujju wa yada' ummuhu la yabruha. Orang seperti ini pergi haji membiarkan ibunya tak berbakti pada ibunya. Tak disambutnya salamku karena dia tahu aku meninggalkan ibuku demi pergi haji. Maksudnya haji sunat. Lebih baik merawat ibu daripada pergi haji sunat. Faraja'tu ila Firghanah. Aku balik lagi ke kampungku, walazimtuha. Lalu kemudian aku rawat ibuku, aku mandikan, aku suapi makan hatta matat, sampai emakku meninggal dunia. Semua qasadtu Abu Utsman. Setelah itu aku datang lagi ke rumah Abu Utsman. Falamma dakhaltu, ketika aku masuk ke rumahnya, istaqbalani, disambutnya aku, wa ajlasani, didudukkannya di tempat. Summa innal Firghani lazamahu wa sa'alahu. Lalu kemudian dipanggilnya seorang pelayan untuk mengurus kendaraan segala macam. Fawallahu dzalika hatta mata Abu Utsman, sampai meninggal Abu Utsman. Wa qala khairun nusaj, kuntu jalisan fi baiti. Aku duduk di rumahku. Wa qali anna al-Junaid bil bab. Terlintas dalam hatiku bahwa Imam Junaid ada di pintu. Fanafaitu an qalbi. Dalam hatiku terlintas Imam Junaid ada di pintu. Tapi tak mungkin. Fawaqa'a lisaniyan, terlintas lagi dalam hati, Imam Junaid ada di pintu. Tak mungkin. Wasalisan, terlintas lagi 3 kali. Fakharajtu, kemudian aku keluar, aku buka pintu, fa idza bil Junaid. Rupanya memang ada Imam Junaid di luar. Faqala, kata Imam Junaid, limadza lam takhruj min ma'al khatir al-awwal? Kenapa kau tak keluar waktu ada lintasan yang pertama tadi? Rupanya Imam Junaid pun tahu. Imam Muhammad bin Husain al-Bistami berkata, dakhaltu ala Abi Utsman al-Maghribi. Aku menjumpai Imam Abu Utsman al-Maghribi. Faqultu fi nafsi. Lalu aku katakan kepada diriku, la'allahu yatashahha alayya syai'an. Mungkin dia menginginkan sesuatu. Mungkin tuan guru ini ingin sesuatu padaku. Faqala Abu Utsman. Apa kata Imam Abu Utsman? La yakfin nasu an akhudha minhum hatta yuridu mas'alati iyahum. Apakah tak cukup an akhudha minhum hatta yuridu mas'alati iyahum? Apakah tak cukup aku mengambil sesuatu dari orang itu nunggu aku minta dulu? Maksudnya kalau mau ngasih ya ngasih aja lah, janganlah nunggu aku minta dulu. Qala ba'dul fuqara. Qala ba'dul fuqara, orang yang fakir karena Allah. Apa kata dia? Kuntu bi Baghdad, aku berada di kota Baghdad, Irak. Fa waqa'a li anna al-murta'ish ya'tini bi 15 dirhaman. Terlintas dalam pikiranku bahwa Imam al-Murta'ish akan memberikan 15 dirham kepada aku. Li ashtari biha riqwah, supaya aku bisa beli timba kecil untuk menimba air untuk wudu salat. Wal habal, tali, wan na'al, sendal, wa adkhul badiyah, supaya aku bisa melanjutkan perjalanan ke kampung. Fadaqqa alayya al-bab, ada mengetuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fafatahtu, ku buka pintu. Fa idzan ana bil Murta'ish. Tiba-tiba betul Imam Murta'ish datang. Wa ma'u khuraiqah. Dia membawa kain kecil. Faqala, kata dia, khudha, ambillah ini. Faqultu ya sayyidi la uriduha. Tuan guru Murta'ish, aku tak mau ini. La uriduha, aku tak mau. Qala falima tu'zina.
Kenapa kau menyakiti kami? Maksudnya kalau kau tak terima berarti menyakiti kami. Kam aratta? Berapa kau mau? Faqultum 15 dirham. Aku hanya mau 15 dirham aja. Faqala, apa kata Imam Murta'ish? Hiya 15 dirham. Isinya dalam 15 dirham. Ambillah. Wa qala ba'duhum fi qawlihi ta'ala. Sebagian mereka berkata tentang firman Allah, awaman kana maitan fa ahyainah. Yang mati itu kami hidupkan. Surat Al-An'am 122. Yang mati kami hidupkan. Apa maksudnya? Maituz zihni, orang yang mati pikirannya, fa ahyahu Allah, dihidupkan Allah binuril firasah, dengan cahaya firasat. Wa ja'ala lahu nurat tajalli. Allah jadikan dia cahaya tajalli. Tajalli bukan Allah tu menjadi cahaya. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Ketika Allah menunjukkan cahaya keagungannya ke bukit itu makna tajalli. Allah tajalli, menunjukkan kuasanya ke bukit itu dalam bentuk cahaya, bukan Allah itu cahaya. Laisa kamitslihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La yakunu kaman yamshi baina ahli al-ghaflati ghafilan. Dia tak sama seperti orang yang berjalan dalam keadaan lalai. Qila, idza sahhat al-firasatu irtaqa sahibuha ila al-musyahadah. Kalau firasat itu benar, maka orang yang punya firasat itu berpindah dari gaib kepada musyahadah. Musyahadah mempersaksikan setelah disingkapkan Allah hijab dari hatinya. Aku mendengar Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami berkata dari Muhammad bin Husain Al-Baghdadi, dari Ja'far bin Muhammad bin Nusair, dari Abu Abbas bin Masruq, qadima alaina syaikhun, ada seorang syekh datang ke tempat kami. Fatakana yatakallamu alaina fi hadha asy-sya'ni bi kalamin hasan. Dia bercerita tentang membersihkan hati ini, bahasanya bagus sekali. Wa kana azbal lisan, bicaranya menarik, jayyidal khatir, lintasan hatinya tepat. Faqala lana fi ba'di kalamihi, dan di antara kalimat yang dia ucapkan, kullu ma waqa'a lakum fi qatirikum faquluhu li. Semua yang terlintas dalam hati kamu, coba ucapkan. Fa waqa'a fi qalbi annahu yahudi, terlintas dalam hatiku, jangan-jangan saya ini Yahudi ini. Wa kana al-khatir yaqwa wa la yazal, terus Yahudi ini. Fa dzakartu dzalika lil Jariri, lalu aku katakan kepada Imam Jariri, jadi ini Yahudi nampaknya. Fakabbara alaihi dzalik, faqultu la budda li an akhbir rajul bidzalik. Apakah mesti ku kasih tahu dia bahwa yang terlintas dalam hatiku dia Yahudi? Faqultu lahu, taqul lana ma waqa'a lakum fi khatirikum faquluhu li. Kau katakan apa yang terlintas dari hati kami ucapkan. Ya. Apa yang ada dalam hatimu ucapkan. Innaka Yahudi, kau Yahudi. Fa atraqa sa'ah, dia mengangguk-angguk sebentar, summa rafa'a sa'u, diangkatnya kepalanya. Mengangguk-angguk sebentar, diangkatnya kepalanya. Apa kata dia? Shadaqta, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Benar ucapanmu. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad SAW adalah Rasul utusan Allah. Waqad marastu jami'al madzahib. Semua mazhab sudah pernah ku tes, ku coba seperti ini. Wa kuntu aqul in kana ma'a qaumin minhum syai'un fama haula. Kalau ada di antara kalian yang tahu apa isi hatiku, aku akan bersama dengan kamu. Fadakhaltukum li akhtabirakum. Aku pun masuk ke majelis kalian, aku untuk ngetes kalian. Fa antum alal haq, kalian benar. Wa hasuna islamuhu, masuk Islam dia dengan Islam yang benar. Wa yuhka 'anil Junaid, diriwayatkan dari Imam Junaid, annahu kana yaqulu lahu sirri. Imam Sirri As-Saqati berkata kepada Imam Junaid, takallam 'alan nas. Kasihlah nasihat kepada orang banyak ini. Kata Imam Junaid, wa kana fi qalbi hashmah minal kalam 'alan nas. Aku sedang merasa tak enak bicara kepada orang. Ada masanya kita ini enggak mood ngomong depan orang. Aduh, aku sedang enggak enak. Fa inni kuntu attahimu nafsi fi istihqaqi dzalik. Aku merasa diriku tak layak untuk bicara itu. Fa ra'aitu lailatan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil manam. Aku lihat suatu malam Nabi SAW dalam mimpi. Berjumpa aku dengan Nabi dalam mimpi. Wa kanat lailatul Jum'ah. Waktu itu malam Jumat. Faqala li, apa kata Nabi? Takallama 'alan nas. Hai Imam Junaid,
bicaralah, kasih nasihat kepada manusia. Fantabahtu, aku terbangun. Wa ataitu baba sirri, ku datangi pintu rumah Sirri As-Saqati qabla an usbih, sebelum waktu subuh. Fadaqaqtu alaihi al-bab, ku ketuk pintu. Imam Sirri, assalamualaikum. Kata Imam Sirri As-Saqati, lam tusaddiqna hatta qila laka, kau tak percaya sama aku? Setelah Nabi datang baru kau percaya? Faqa'ada lin-nas fil jami' bil ghad, esoknya dia duduk dengan orang banyak. Fantashara fin nas annal Junaid qa'ada yatakallam 'ala nas. Sudah terdengar berita bahwa Imam Junaid mengasih ceramah depan orang banyak. Waqafa alaihi ghulam Nasrani mutanakkiran. Tiba-tiba ada seorang budak Nasrani mengingkari itu. Wa qala lahu ayyuha syekh, ma makna qaulu Rasulullah SAW? Wahai syekh, apa arti sabda Rasulullah? Ittaqu firasatal mu'min, takutlah kamu firasat orang beriman. Fa innal mu'min yanzuru binurillah, sesungguhnya orang mukmin itu memandang dengan cahaya Allah. Fa atraqal Junaid fa thumma rafa'a ra'sahu. Kemudian Imam Junaid menganggukkan kepalanya, setelah itu dia angkat kepalanya. Kata Imam Junaid, aslim, masuk Islamlah engkau wahai anak muda. Qad hana waktu islamika, sudah sampai masanya kau masuk Islam. Fa aslamal ghulam, maka budak itu pun masuk Islam, anak itu pun masuk Islam. Begitulah cara mereka berdakwah, yaitu dengan mendekatkan diri kepada yang punya hati, sehingga orang yang punya hati itu ditundukkan Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini berat, karena kita selama ini berdakwah dengan punya lidah, bukan dengan punya hati. Firasat kami. Jamaah yang dimuliakan Allah, inilah selama ini kita paling panjang, 5 lembar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 halaman. Besok kita akan ketemu stasiun yang ke-35 tentang akhlak. 3 lembar. Sebelum kita tutup, kita akan bahas beberapa pertanyaan. Satu dari Ibu Rian Ramdhani. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak lagi tinggal dengan ibu saya, karena saya selalu tertekan batin dengan sikap ayah tiri saya. Dan saya khawatir saudara-saudara perempuan saya kena sikapnya. Mohon nasihatnya Pak Ustaz. Jadi saya tidak bisa menangkap masalahnya secara utuh dan kompleks, karena di situ ada seorang anak, ada seorang ibu, ada adik-adik perempuan, entah berapa orang. Kemudian di situ pula ada seorang suami dari ibu, ayah tiri. Ada seorang anak yang tidak tahan dengan sikap ayah tiri, dan adik-adiknya juga. Apakah anak-anak ini sudah dewasa? Apakah mereka bisa hidup independen? Apakah ayah tiri ini orangnya taat beragama? Apakah ini tak bisa? Oleh sebab itu saya jawab secara umum saja. Kalau engkau bisa berbakti di rumah itu, tahankanlah berbakti. Kalau tidak bisa berbakti di rumah, keluarlah dari rumah itu. Tapi jangan putuskan hubungan dengan ibu. Bisa datang sehari sekali, datang pagi, datang. Tak bisa datang pagi, datang malam. Tak bisa datang malam, 2 hari sekali. Tak juga bisa sepekan sekali, tak juga bisa sebulan sekali, supaya kalau dia meninggal kau tak menyesal. Itulah yang dapat saya sampaikan. Jangan pernah putuskan. Wallahu a'lam bishawab. 2, Irfan Irmanto. Ustadz, saya mau tanya terkait profesi saya sebagai advokat. Mungkin dalam profesi itu baik Ustadz, tapi dalam prakteknya banyak kecurangan-kecurangan, karena tak bisa tutup mata dengan hukum kita. Ma la yudraku kullu la yutraku kulluh. Kalau kau tak bisa buat semua, jangan tinggalkan semua. Kalau engkau meninggalkan profesi ini, maka akan diisi oleh orang-orang yang tak benar. Kalau engkau duduk di situ, walaupun kau tidak 100% benar, paling tidak 75% benar. Di situlah letak jihadnya. Kalau semua orang sepertimu, SH, MH, meninggalkan ini, lalu semuanya ingin mau jual buah, mau jual bubur kacang hijau dengan berkata aku sudah hijrah, lalu siapa yang ada tinggal di situ?
Nanti kalau ada orang kesulitan hukum, kemana dia konsultasi, kemana dia bertanya? Lembaga bantuan hukum untuk muslim gratis susah yang tanahnya digarap perusahaan, kemana dia bisa? Oleh sebab itu berjuang. Itulah jihad di situ. Jihad kita masing-masing. Ada jihadnya di bidang hukum, ada jihadnya di bidang bisnis, ada jihadnya di bidang pendidikan. Kullu ya'mal ala syakilati. Semua beramal sesuai dengan kemampuan masing-masing. 3. Afik. Ustaz, apakah firasat sama dengan ilmu ladunni? Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Ilmu ladunni lebih umum, besar. Sedangkan firasat itu satu sub kecilnya. Oleh sebab itu ketika Nabi Khidir alaihissalam, amma safinatu fakanat limasakin, adapun sampan perahu itu milik orang miskin, ya'maluna fil bahri, mereka kerja mencari ikan di laut, wa kana wara'ahum maliku ya'khudhu kulla safinatin ghasba, di sana ada seorang raja yang jahat, setiap ada perahu yang bagus lalu dirusaknya. Dari mana Nabi Khidir tahu itu? Dari Allah. Dari Allah itu min ladunna, ladunni, dari Allah. Nah, itu firasat. Jadi firasat itu khusus, ladunni itu umum. Ladunni lebih besar payungnya, adapun sub kecilnya adalah firasat. 4. Asep Sugandi. Ustadz, bagaimana membedakan bisikan hati, sir, dan firasat? Hati itu qalb. Dalam hati itu paling kecil namanya sir. Bisikan yang ada dalam sir itu firasat. Gimana cara membedakannya? Kalau dia masih sama dengan yang lain, sama kekuatannya, seperti coretan pada whiteboard pakai spidol biasa, sama dia, 5%, 5%, 5%, 5%, itu namanya lintasan hati. Kalau firasat, ada satu lintasan spidol yang kuat, yang dia mengalahkan yang lain. Itulah yang disebut dengan firasat. Firasat seperti tajamnya seekor binatang pemburu terhadap targetnya. Kalau sudah harimau mau menangkap bison, maka kambing-kambing tak dipandangnya lagi. Karena dia fokus ke bison. Begitulah tajamnya. Yang tajam itu firasat. Adapun yang lintasan-lintasan yang lain, itu hadisun nafsi. Lintasan-lintasan dalam hati. Yang terakhir, Ibu Nina. Ustadz, apakah seorang yang sholat dengan kursi, karena tidak bisa berdiri, boleh menjadi imam sholat di rumah, karena hanya beliau laki-laki di rumah? Kalau tak ada lagi laki-laki, maka laki-laki, ada 3 di rumah itu laki-laki. Yang satu anak kecil, yang satu orang tua di kursi, yang satu anak muda. Anak muda itu maju jadi imam. Tak ada Pak Ustaz, cuman dia, maka dia di kursi. Mana dalilnya? Nabi SAW pernah sholat jadi imam duduk ketika Nabi sakit. Itu dalil bahwa orang yang dalam keadaan kekurangan boleh jadi imam. Nabi didahulukan, padahal waktu itu masih ada yang sehat, karena keutamaan kedudukan dia, kemuliaan dia. Adapun ini karena dia laki-laki. Itulah kaji kita malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Besok kita sampai stasiun ke-35. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina maulana wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.